Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. HIV/AIDS tanpa komplikasi. 1. Pengertian, definisi. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, HIV, yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. 2. Anamnesis. Keluhan. Infeksi HIV tidak akan langsung memperlihatkan gejala atau keluhan tertentu. Pasien datang dapat dengan keluhan. 1. Demam, suhu 37,5 oC, terus-menerus atau intermiten lebih dari 1 bulan. 2. Diare yang terus-menerus atau intermitih dari 1 bulan. 3. Keluhan disertai kehilangan berat badan, BB, 10 dari berat badan dasar. 4. Keluhan lain bergantung dari penyakit yang menyertainya. Faktor risiko. 1. Penjajah seks laki-laki atau perempuan. 2. Pengguna nafsa suntik. 3. Laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki dan 4. Transgender. 5. Hubungan seksual yang berisiko atau tidak aman. 6. Pernah atau sedang mengidap penyakit infeksi menular seksual. 7. IMS. 8. Pernah mendapatkan transfusi darah. 9. Pembuat dan atau alat medis, alat tajam yang tercemar HIV. 10. Bayi dari ibu dengan HIV/AIDS. 11. Pasangan serodiskordan, salah satu pasangan positif HIV. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. A. Berat badan turun. B. Demam. 2. Kulit. A. Tanda-tanda masalah kulit terkait HIV misalnya kulit kering dan dermatitis seboraik. B. Tanda-tanda herpes simplex dan zoster atau jaringan parut bekas herpes zoster. 3. Pembesaran kelenjar getah bening. 4. Mulut, kandidiasis oral, oral hairy-leukoplakia, keilangularis. 5. Dada, dapat dijumpai ronki basah akibat infeksi paru. 6. Abdomen, hepatosplenomegaly, nyeri, atau massa. 7. Anogenital, tanda-tanda herpes simplex, du vagina atau uretra. 8. Neurologi, tanda neuropati dan kelemahan neurologis. 4. Pemeriksaan penunjang. Laboratorium. A. Rapid test HIV. B. Hitung jenis leukosit. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil tes HIV. Stadium klinis harus dinilai pada saat kunjungan dan setiap kali kunjungan. Stadium 1 asimptomatik. 1. Tidak ada penurunan BB. 2. Tidak ada gejala atau hanya limfadenopati generalisata persisten. Stadium 2 sakit ringan. 1. Penurunan BB bersifat sedang yang tidak diketahui penyebabnya. 2% dari perkiraan BB atau BB sebelumnya. 3. ISPA berulang, sinusitis, tonsilitis, otitis media, faringitis. 4. Herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. 5. Keilitis angularis. 6. Ulkus mulut yang berulang. 7. Ruam kulit yang gatal, pruritic eruption. 8. Dermatitis seboraik. 9. Infeksi jamur pada kuku. Stadium 3 sakit sedang. 1. Penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, 10%. 2. Dari perkiraan BB atau BB sebelumnya. 3. Diare kronis yang tak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. 4. Demam menetap yang tak diketahui penyebabnya. 5. Kandidiasis pada mulut yang menetap. 6. Oral hairy-leukoplakia. 7. Tuberkulosis paru. 8. Infeksi bakteri yang berat, contoh, pneumonia, empiema, meningitis, sitis, infeksi tulang atau sendi, bakteriemia, penyakit inflamasi panggul yang berat. 9. Stomatitis necroticans ulceratif akut, gingivitis atau periodontitis. 10. Anemia yang tak diketahui penyebabnya, Hamengkubuwono 8G-DL, neutropeni. 11. X10GL, dan atau trombositopenia kronis, 50X10GL. Stadium 4 sakit berat, AIDS. A. Sindrom wasting HIV. B. Pneumonia pneumocystis jirovecii. C. Pneumonia bakteri berat yang berulang. D. Infeksi herpes simplex kronis, oral, genital, atau anorektal selama lebih dari 1 bulan atau visceral di bagian manapun.
E. Candidiasis esofageal, atau candidiasis trakea, bronkus atau paru. F. Tuberkulosis ekstraparu. G. Sarkoma kaposi. H. Penyakit sitomegalovirus, retinitis atau organ lain, tidak termasuk hati, limpa dan kelenjar getah bening. I. Toksoplasmosis di sistem saraf pusat. J. Ensefalopati HIV. K. Pneumonia Cryptococcus extrapulmoner, termasuk meningitis. L. Infeksi Mycobacterium non-tuberculosis yang menyebar. M. Leukoencefalopathy multiple progresif. N. Cryptosporidiosis kronis. O. Isosporiasis kronis. P. Mikosis diseminata, histoplasmosis, coccidiomicosis. Q. Septikemiang. 2. Berulang, termasuk. 3. Salmonella non-typhoid. A. Limfoma, sel atau 4. Sel B non-Hodgkin. A. Karsinoma cervix invasif. B. Leishmaniasis diseminata atipikal. 5.21. Nefropati atau kardiomiopati terkait HIV yang simptomatis. 6. Diagnosis kerja. HIV/AIDS tanpa komplikasi. 7. Diagnosis banding. Penyakit gangguan sistem imun. 8. Penata laksanaan. Tata laksana HIV di layanan tingkat pertama dapat dimulai apabila penderita HIV sudah dipastikan tidak memiliki komplikasi atau infeksi oportunistik yang dapat memicu terjadinya sindrom pulih imun. Evaluasi ada tidaknya infeksi oportunistik dapat dengan merujuk ke layanan sekunder untuk pemeriksaan lebih lanjut karena gejala klinis infeksi pada penderita HIV sering tidak spesifik. Untuk memulai terapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4, bila tersedia, dan penentuan stadium klinis infeksi HIV. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Alergi makanan. 1. Pengertian, definisi. Alergi makanan adalah reaksi alergi makanan terjadi bila alergen makanan menembus sawar gastrointestinal yang memacu reaksi IgE. 2. Anamnesis. Pasien biasanya memiliki 1. Pada kulit, eksim dan urtikaria. 2. Pada saluran pernapasan, rinitis dan asma. 3. Keluhan pada saluran pencernaan, gejala gastrointestinal non-spesifik dan berkisar dari edema, pruritus bibir, mukosa pipi, mukosa faring, muntah, kram, distensi, diare. 4. Diare kronis dan malabsorpsi terjadi akibat reaksi hipersensitivitas lambat non-IgE mediated seperti pada enteropati protein makanan dan penyakit celiak. 5. Hipersensitivitas susu sapi pada bayi menyebabkan occult bleeding atau frank-colitis. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan pada kulit dan mukosa serta paru. Pada pemeriksaan fisik biasanya ditemukan eksim dan urtikaria. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasar anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Alergi makanan. 6. Diagnosis banding, sikasi makanan. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan penunjang khusus untuk pemeriksaan ini. 8. Penata laksanaan. Riwayat reaksi alergi berat atau anafilaksis. 1. Hindari makanan penyebab. 2. Jangan lakukan uji kulit atau uji provokasi makanan. 3. Pemberian antihistamin sedatif, seperti cetirizine, 1x10 mg maupun antihistamin non-sedatif seperti loratadine tablet, 1x10 mg, atau 2x5 mg hari. 9. Edukasi. Rencana tindak lanjut. 1. Edukasi pasien untuk diet pasien. 2. Menghindari makanan yang bersifat alergen secara sengaja maupun tidak sengaja, perlu konsultasi dengan ahli gizi. 3. Perhatikan label makanan. 4. Menyusui bayi sampai usia 6 bulan menimbulkan efek protektif terhadap alergi makanan. 10. Kriteria rujukan. Pasien apabila pemeriksaan uji kulit, uji provokasi dan eliminasi makanan terjadi reaksi anafilaksis. 11. Prognosis. Umumnya prognosis adalah dubia et bonum bila medikamentosa disertai dengan perubahan gaya hidup. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.